俺の財宝か。欲しけりゃくれてやる。探せ。この世のすべてをそこに置いてきた。Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai beberapa wasiat yang ditinggalkan oleh tokoh besar One Piece ketika mereka meninggal. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Yang pertama adalah Neve Tari Cobra. Salah satu karakter yang sedang naik daun di akhir hayatnya ini memang saat ini sedang menjadi sorotan dalam berbagai pembahasan manga One Piece, di mana takdirnya yang dari Cobra ini dimulai ketika Cobra memiliki pertanyaan tentang leluhurnya dan tentang arti Namadi, di mana akhirnya Cobra memutuskan untuk menanyakan hal ini kepada sosok yang memang sepertinya bisa menjawab pertanyaannya, yakni para Gorosei. Namun, saat sedang menanyakan hal itu, Cobra sangat dikejutkan dengan kemunculan sosok paling agung di pemerintahan dunia, yaitu Im Sama. Dan setelah mendapatkan beberapa jawaban dari Im Sama tentang leluhur Cobra dan arti Namadi, Cobra akhirnya menyadari bahwa ia tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari sana. Dan meskipun ada Sabo yang mencoba menyelamatkan Cobra di sana dengan memanggul tubuh Cobra, namun Cobra lebih memilih untuk meminta kepada Sabo untuk meninggalkannya dan memberikan celah untuk Sabo agar bisa melarikan diri dari kepungan Gorosei dan Im Sama. Dan pada saat itu, Cobra meninggalkan suatu wasiat kepada Sabo. Kau tidak boleh mati di sini. Sampaikan kepada Luffy dan Vivi bahwa kita juga adalah di. Akhirnya aku bisa melihat jalan mana yang harus ditempuh Arabasta. Lindungilah Poneglyph. Kibarkan bendera Fajar demi dunia yang titik-titik. Neve Tari Dilili. Jadi tolong hiduplah Sabo. Melihat dari kejadian ini, Raja Cobra bisa mengatakan semua itu kepada Sabo, karena Cobra telah mengetahui hubungan dari Sabo dan Luffy. Karena sosok yang menyelamatkannya adalah Sabo, maka bisa mempercayakan semua ini. Memang sampai saat ini Cobra sebagai raja yang sedari dulu memang berperilaku sebagai raja yang bijaksana, seperti pernah mengatakan bahwa dengarkanlah kerajaan itu layaknya manusia. Pada kejadian ini dengan fakta mengenai Cobra adalah bangsadi dan pengakuan Raja Cobra sebagai bangsadi, semakin membuat Cobra pantas menjadi karakter yang layak untuk mengatakan hal-hal penting dalam manga ini. Dengan kondisi ini, mungkin setelah Sabo menjelaskan terkait hal ini kepada Dragon dan Ivankov, Sabo akan bergegas untuk menjalankan wasiat Cobra untuk menyampaikan pesan Cobra kepada Luffy dan Vivi. Yang kedua adalah Goldie Roger. Mungkin tidak akan terasa berlebihan jika kita mengatakan bahwa cerita One Piece ini berawal dari kejadian eksekusi Roger, di mana pada saat eksekusinya Roger mengatakan tentang harta karun sebagai raja bajak laut yang telah ditinggalkan di suatu tempat, dan di sana Roger menyulut semangat orang-orang yang hadir pada eksekusinya. Semua orang yang mendengarkannya itu menjadi bersemangat untuk mengejar harta karun yang ditinggalkan oleh Roger. Terkait hal ini, Rayleigh pun berkata, pada sisa api hidupnya, Roger membakar luas semangat dunia. Namun menariknya, Rayleigh sebenarnya tidak ikut hadir pada eksekusi Roger itu. Namun pada saat terakhir pertemuannya dengan Roger mengatakan wasiat terakhir yang berbeda dengan Rayleigh, di mana Roger berkata, Ore Shinane Ze Aibo, atau yang berarti aku tidak akan mati, sobat. Dari kata-kata terakhir ini mungkin bisa kita interpretasikan dalam beberapa arti. Yang pertama adalah karena dengan kata-kata terakhir pada tempat eksekusinya, Roger menyuruh banyak sekali orang datang untuk pergi ke laut dan mencari harta karun miliknya. Atau interpretasi lainnya adalah karena Roger memiliki keturunan darah dagingnya sendiri yaitu Ace. Atau yang ketiga, seperti yang dikatakan oleh Cobra mengenai D, yaitu Roger mengetahui bahwa meski Roger mati, namun Will of D tidak akan putus.
Mungkin sampai saat ini Im Sama meyakini bahwa beberapa orang yang saat ini menamai dirinya dengan Di hanyalah cangkang kosong yang tak memahami arti sebenarnya dari nama itu. Tapi dikarenakan wasiat Roger ini, sedikit demi sedikit para warga bangsa Di akan menyadari dari arti sebenarnya nama Di-nya itu, yaitu dengan memiliki mimpi dan tujuan untuk menemukan harta karun dan bermimpi untuk menjadi bajak laut, mengharuskan para bajak laut ini untuk menemukan poneglyph yang diharuskan untuk mencapai Pulau Raftel. Dan semua ini disebabkan oleh wasiat Roger di saat-saat terakhir hidupnya. Yang ketiga adalah Edward Newgate atau Shirohige. Sebagai manusia terkuat dunia One Piece, Shirohige yang menghembuskan nafas terakhirnya pada perang Marineford memberikan pesan wasiat yang tidak kalah mengguncang dunia, di mana Shirohige mengatakan hal yang ia bicarakan dengan Roger setelah Roger menjadi raja bajak laut. Shirohige berkata, "Bukan kau, lelaki yang ditunggu-tunggu oleh Roger. Setidaknya bukanlah kau, Teach." Seperti para penerus semangat Roger yang bermunculan, suatu saat akan muncul pula penerus semangat es. Meskipun keturunan darah mereka terhenti, namun api mereka tidak akan padam. Seperti itulah kemauan dan semangat dari sejak dahulu kala tetap terwariskan. Dan di masa depan, pada suatu hari akan muncul seseorang yang akan bertarung melawan dunia dengan menanggung semua beban sejarah beratus tahun silam. Sengoku, dan kalian pemerintah dunia, kalian takut akan peperangan dahsyat yang akan melibatkan seluruh dunia suatu hari nanti. Meski aku tidak tertarik, pada saat siapapun menemukan harta karun itu, hal itu akan menjungkir balikan dunia. Hari di mana seseorang menemukan itu pasti akan datang. One Piece itu memang benar-benar ada. Bisa dikatakan bahwa wasiat dari Shirohige ini tidak kalah dahsyat dari wasiat Goldie Roger. Dan ditambah lagi bahwa wasiat dari Shirohige ini disiarkan langsung ke seluruh dunia One Piece dengan menggunakan Denden Mushi. Jadi, dengan kondisi zaman bajak laut yang dibuat oleh Roger telah berjalan selama 20 tahun, namun masih belum ada yang menemukan apa yang ditinggalkan oleh Roger. Ketika semangat para bajak laut mulai menipis, hal itu dikobarkan kembali oleh perkataan Shirohige pada saat kematiannya. Sehingga terlahirlah para generasi baru atau zaman baru pada era bajak laut. Ya, meski Shirohige sendiri bukanlah bangsa Di, namun ia telah hidup berdampingan dengan banyak sekali bangsa Di, dari mulai Roger, Oden, Ace, Kurohige, dan Luffy. Dan seperti dari perkataan Cobra bahwa kita juga adalah Di, hal ini sejalan dengan perkataan Shirohige bahwa meski keturunan darah terhenti, namun api semangat mereka tidak akan pernah padam. Meski kita baru membahas wasiat dari 3 karakter saja, kita bisa merasakan bahwa sungguh besar skala cerita One Piece ini, dan peperangan dahsyat melawan pemerintah dunia sudah diupayakan oleh orang-orang terdahulu. Jadi mungkin sekian dulu video untuk kali ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.